Lara berhati-hati mengemudikan mobil. Suasana terasa demikian sejuk dan cerah. Bibirnya menyunggingkan senyum bahagia, menatap pemandangan indah yang membentang luas. Langit begitu biru, cakrawala tampak tipis membelah angkasa. Hawa pegunungan yang dingin dan sejuk segera menyentuh kulit. Mbok Darmi yang berada di sampingnya tampak tersenyum lebar. Suasana sumuk dan gerah sepanjang jalan perlahan terganti dengan aroma segar dataran tinggi. Walau jalan yang dilalui lebih kecil, tapi di sepanjang jalan berjejer villa, penginapan, dan beberapa hotel berbintang. Tretes terletak di kaki lereng Gunung Welirang, Arjuno. Salah satu tujuan wisata di Pasuruan. Beberapa calo penginapan dan villa memberi isyarat pada Lara. Menawarkan jasa. Mbok Darmi dengan lucu dan fasih menolak, "Boten pak, sudah booking di Hotel Surya." Begitu terus, hingga mobil mereka melaju ke arah yang lebih menanjak, sekaligus menukik. Jika Lara tak lihai mengendalikan kemudi, pedal gas, serta kopling tentu mereka kesulitan mencapai Wisma De Borg yang terletak di atas bukit kecil. Wisma De Borg tampak berkilau dari jauh. Sayang, jalanan menuju ke atas begitu curam. Lara membayangkan Volvo Reyotnya melaju mundur karena tak kuat menanjak. Ia akhirnya memarkir mobilnya di tepi jalan setapak yang agak lebar. "Non, itu rumah Pak Juan?" tanya Mbok Darmi terkagum-kagum. "Gih, Mbok, itu rumahnya," jawab Lara sembari menyipitkan mata karena silau dengan cahaya keputihan dari dinding Wisma De Borg. "Loh, terus kesananya nggak pakai mobil, Non?" "Jalan kaki, Mbok. Kalau naik mobil, mesinnya nggak kuat. Entar malah mundur," sahut Lara sembari berpikir keras. Kira-kira Mbok Darmi bisa tidak ya jalan kaki sejauh 2 kilo dengan kondisi seterjal ini? "Waduh, entar asam uratnya Mbok Darmi kambuh, Non Lara," jawabnya tak lama kemudian. Sembari memegang lututnya, Lara tertawa, "Mbok Darmi di sini saja, biar aku ke sana sendiri." "Wah, nanti kalau ada bahaya gimana? Doro Nyonya bisa marah, Non." "Ah, nggak apa-apa, Mbok," ucap Lara riang. Sembari menuntun Mbok Darmi ke sebuah warung kecil yang tampak agak ramai. "Mbok di sini saja sebentar ya." Lara meninggalkan Mbok Darmi yang menatapnya dengan pandangan cemas. Tak salah jika tadi Lara mengenakan sepatu olahraga alih-alih boots kesayangannya. Ia bisa berjalan lebih cepat menyusuri jalanan berbatu dan sedikit becek, karena kadang hujan begitu saja turun. Lara menarik napas agak lega saat ia menghirup aroma hutan dan daun-daun yang basah. Gamis jeansnya tampak berlumpur, tapi ia tak mau ambil pusing. Ia melewati barisan pohon-pohon perdu dan beringin. Agak gelap, karena daun-daun yang rimbun menghalangi cahaya matahari. Entah mengapa Lara merasa tak enak hati, ada sesuatu yang bergerak ke arahnya. Ia berhenti dan memutar pandangan ke kiri dan kanan. Ia tak menemukan apapun selain siluet daun dan pohon yang begitu rimbun. Tiba-tiba di belakangnya terdengar ringkikan kuda yang ditarik secara paksa. Suara kuda berwarna hitam mengkilat itu melengking seiring dua kakinya menendang-nendang ke atas. Lara secara spontan menepi, dan melihat kuda hitam itu berusaha dijinakkan oleh penunggangnya. Beberapa menit kemudian, kuda tersebut berhasil tenang. Dada Lara berdebar keras, karena seumur hidupnya tak pernah melihat hal ini. Lara melihat laki-laki penunggang kuda itu turun dari pelana dengan sangat cepat, lalu mengaduh. "Masnya nggak apa-apa," sapa Lara tak enak hati. Sebab ia yang menyebabkan kejadian ini. Laki-laki itu terpincang-pincang, "Tolong, bantu aku." Lara terdiam, tak bergerak, bingung. "Ayolah, tolong bantu." "Ini seperti terkilir," katanya lagi dengan nada memerintah. Dengan hati-hati Lara menghampiri lelaki muda yang kemungkinan turis nyasar atau sedang berolahraga di akhir pekan. Ia memapah laki-laki itu hingga bisa duduk di bawah pohon. "Ini darurat, Lara," batinnya. "Aku tadi berkuda, dan kamu ada di tengah jalan," katanya dengan suara berat dan tampak fasih berbahasa Indonesia. "Maaf, Mister. Saya tadi nggak ngerti jalan," jawab Lara perlahan. Lara mencuri pandang, lelaki itu tinggi,
berambut coklat, dengan rahang khas orang-orang Kaukasian. Memakai baju berkuda dan topi. Kulitnya tidak terlalu pucat, tapi siapapun tahu kalau dia ini bukan orang pribumi. Lain kali hati-hati, ini bukan jalan umum seperti di bawah sana, terangnya dengan nada agak angkuh. Seolah ini adalah jalan nenek moyangnya. Lara merasa ada yang salah dengan semua ini. Namun, lelaki itu kembali berdiri dengan sedikit terpincang. Ia memberi isyarat agar Lara membantunya menghampiri kudanya. "Well, aku harus kembali," katanya sembari naik ke atas pelana kuda dengan penuh perjuangan. "Pasti kakinya sakit," gumam Lara dalam hati. Maaf kalau tadi saya merepotkan," seru Lara. Lelaki itu tak menjawab, hanya mengedikkan bahu dan berputar dengan cepat. Melesat dengan kuda hitamnya yang begitu besar di mata Lara. Turis itu cukup ganteng, omong-omong. Tapi agak sombong. Ada yang tidak mengenakan dengan semua ini. Ia lalu menarik napas dalam. Berjalan kembali menyusuri setapak berbatu yang mengantarkannya ke Wisma de Bourg. Akhirnya sampai juga Lara di Wisma de Bourg. Gamisnya agak kotor, wajahnya penuh keringat, dan kakinya terasa begitu pegal. Ia menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Walau jantungnya berdebar, tapi ia memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya ke sini. Bagaimana penampilannya saat ini? Apa seperti keleting kuning yang berpenampilan buruk untuk menghindari Yuyu Kangkang? Yah, tak masalah. Ia mengusap peluh di dahinya lalu membunyikan bel. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berumur muncul dan menyapanya, "Gih, cari siapa non?" Lara mencoba tersenyum, "Assalamualaikum, Pak. Saya mencari Tuan Juan de Bourg. Saya nona dari keluarga de Weish." "Waalaikumsalam." "Gih sebentar," jawab bapak tua tersebut. Lalu berlalu dari pandangan Lara. Beberapa saat berlalu lambat, Lara melihat arloji kecil yang melingkar di tangannya. Sudah 10 menit. Apa laki-laki itu sedang berdandan? Ledeknya dalam hati. Baiklah. Lelaki seperti itukah Juan de Bourg? "Nona de Weish, silakan masuk." Tuan menunggu di ruang tamu kecil. Hati-hati Lara melangkah ke dalam wisma. Lantainya terbuat dari marmer berkualitas, temboknya begitu tinggi, dengan ornamen kayu berukir, serta perabotan berkelas. Wisma ini begitu besar, ia mungkin akan tersesat di dalamnya. Konon, wisma ini dibangun pada tahun 1930, tepat saat Arnold de Bourg menginjakkan kaki di Tretes. Lalu mulai membangun kampium bisnisnya. Tiba-tiba ia merasa begitu kecil dan hina. Dengan sepatu penuh lumpur, baju kotor, dan mungkin muka awut-awutan ia justru ke sini untuk mengajak seorang lelaki menikahinya. Kira-kira masuk akalkah apa yang dilakukannya saat ini? Tidak, tapi ia harus. Dan seorang Lara tak akan mudah untuk menyerah. Ia sampai di sebuah pintu kayu berwarna gelap. Bapak tua tadi membuka pintu dengan anggun, lalu berkata pelan, "Monggo pinarak, Tuan muda akan datang sebentar lagi." Tadi Lara mengira Juan menunggunya di dalam. Ia pun duduk dengan gelisah. Ruang tamu kecil ini rasanya terlalu luas. Seperangkat sofa modern dengan meja kayu antik, dan deretan rak hias menjadi aksen ruangan. Ada jendela lebar di sisi barat, dengan tirai putih tembus pandang. Lara bisa membayangkan di bawah jendela itu ada ngarai luas menghijau, sekaligus siluet Gunung Arjuno. Seorang pelayan masuk dan menyiapkan sajian teh lengkap. Pelayan itu juga laki-laki, bekerja dengan cekatan. Setelah selesai, ia mempersilakan Lara menyeduh teh Inggrisnya. Karena haus dan lapar ia pun menghabiskan secangkir teh dan brownies kecil. Ia jadi teringat Mbok Darmi di warung di bawah Bukit de Bourg ini. Semoga Mbok Darmi baik-baik saja di sana. Oh, Juan memegang kakinya yang terkilir. Sudah tidak terlalu sakit, jadi ia bisa berjalan dengan baik dan menemui tamunya hari ini, Bestari de Weish. Ia tak menyangka jika putri keluarga de Weish bisa bertandang ke rumahnya ini. Seorang diri, konon, keluarga de Weish agak ketat mendidik putri-putrinya. Setidaknya itu yang dikatakan ayahnya. Ia tersenyum samar,
sembari melintasi ruang tengah yang agak luas. Pintu kayu mahoni dari ruang tamu kecil di sisi sebelah barat rumahnya tampak sedikit terbuka. Seorang gadis belia tampak duduk dengan gelisah. Tangannya mencengkeram tas ransel kecil yang agak kumal. Bajunya tampak kotor, dengan sedikit percikan lumpur. Juan mencoba mengingat, apakah Bestari seperti ini? Ini seperti bukan Bestari The Witch. Lalu, siapa? Saat Juan memasuki ruangan, gadis itu berdiri dengan gugup, lalu memandangnya dengan wajah pias. Ia lebih tinggi dan ramping ketimbang Bestari. Tapi, tak secantik Bestari, tentu saja. Anda Pak Juan de Board. Serunya seperti linglung. Juan mengangguk, pandangannya tertuju intens pada gadis di hadapannya. Iya. Ia mengerti sekarang. Gadis ini yang tadi ditemuinya di jalan saat menunggang kuda. Insiden di pagi hari. Beruntung ia cuma terkilir, tak sampai jatuh atau patah tulang. Oke, itu mungkin agak berlebihan. Tapi, membuat kuda kesayangannya mengamuk bukanlah awal yang baik. Saya Lara Lembayung The Witch. Anak kedua keluarga The Witch. Maaf jika pertemuan ini agak mengagetkan, ucapnya penuh sesal. Ya, sepertinya begitu, Juan berkata dengan nada dingin. Ia lalu duduk dengan santai dan memandangi gadis di depannya. Saya takut kalau Anda menyangka saya Bestari, tapi benar saya adalah Nona The Witch, ucap gadis itu. Tadi, namamu. Juan sungguh tak ingat, karena gadis ini berbicara agak cepat. Lara. Lara Lembayung, jawabnya dengan suara agak tegas. Lara. Inggih, Pak Juan, ucapnya lagi. Saya bukan atasanmu, panggil saja dengan Juan, komentarnya sembari menuang teh di cangkir Lara, dan cangkirnya, silakan, tampaknya kamu haus. Terima kasih, jawab gadis itu dengan riang. Mungkin Anda kaget saya datang sendiri, asal Anda tahu saya datang bersama Mbok Darmi, asisten rumah. Hanya sayang, mobil kami agak tua dan reyot, tidak bisa naik jalan securam itu. Jadi, asistenmu menunggu di bawah bukit. Iya, Pepa. Juan, gadis itu seperti susah payah mengucapkan kata Juan tanpa embel-embel. Juan tersenyum tipis. Saya datang kemari untuk menyampaikan sesuatu. Benarkah Anda sudah melamar Bestari? Tanya gadis itu tiba-tiba. Juan meletakkan cangkir tehnya, benar. Memeha, bisakah Anda membatalkan pinangan itu dan menikah dengan saya saja? Suara gadis itu menggantung di udara. Seperti menekan tombol pause. Juan merasa ruangan terhenti sejenak. Apa tadi? Sepertinya dia ini salah dengar. Pembicaraan apa ini? Komentar Juan tajam. Alisnya berkerut dan ujung-ujung matanya berkedut kaget. Saya tahu ini agak kurang ajar. Sangat, Nona. Maaf, memang. Tapi, yang akan saya sampaikan benar adanya. Kakakmu tak menyukai aku. Tanya Juan kemudian. Bukan begitu. Bestari senang namun tidak bahagia. Ia sudah memiliki calon lain, jawab gadis itu dengan susah payah. Pacar? Tanya Juan dengan nada meremehkan. Itu bukan seperti yang Anda bayangkan, mereka masih dalam norma kesopanan. Bestari dan kami tidak pernah keluar dengan laki-laki non-mahram, asal Anda tahu. Ya, kudengar begitu. Mereka saling menyukai. Jadi, dapatkah Anda menikah dengan saya saja? Tanya gadis itu lagi. Kini pipinya tampak memerah. Juan terdiam. Pipinya terasa panas. Bahunya menjadi kaku. Baru kali ini ia merasa begitu terhina. Apa yang mengharuskan aku menikahi gadis yang membuat kakiku terkilir dan kuda tungganganku menjadi liar? Tahukah kamu, jika insiden itu pertanda buruk? Nada suara Juan mulai meninggi. Ia betul-betul merasa jika gadis itu sudah melupakan sopan santun. Maaf, Pak. Tapi, tidak ada kesialan dalam agama kita, gadis itu tetap ngotot. Aku tak menyebut itu sial. Tadi, Anda seperti mengatakan kalau itu sial. Baru kali ini Juan merasa bertemu orang paling memalukan tapi tak tahu malu. Payahnya ia seorang gadis belia yang mungkin masih lugu dan polos. Berapa umurmu? Tanya Juan kini ia menyandarkan punggungnya di sofa. 21 tahun.
Masih muda, kamu masih kuliah sepertinya. Gadis itu mengangguk, iya, tapi saya bisa mengatur waktu. Sebagai istri, Bi benar. Juan berdiri dan berjalan ke arah jendela besar, ia memunggungi tamunya dengan sengaja. Kamu bukan tipeku, kata Juan dengan nada menghina. Kamu biasa-biasa saja, masih terlalu muda, dan bukan dari keluarga kaya. Juan berbalik dan ingin melihat gadis itu menangis. Gadis itu terdiam, sedikit terperangah. Memandangnya dengan raut wajah tak suka. Sungguh sayang, tidak ada air mata di sana. Apa perkataanku tadi kurang jelas, Lara lembayung. Ucap Juan dengan raut wajah ingin tahu. Ia mendekati Lara, mengucapkan sesuatu, aku bukan bujang lapuk seperti yang kamu pikirkan. Aku masih waras untuk mencari istri yang sesuai. Lara mundur, bibirnya mengatup rapat, ia kini mengangkat dagu dan memandang tajam pada lelaki di hadapannya. Sudah puaskah Anda menghina saya, Tuan Juan de Bourgh? Saya memang tidak cantik, tidak kaya, dan masih ingusan. Tapi, setidaknya saya tak pernah menghina siapapun. Apalagi menghina perjaka tua. Cukup, ini sudah keterlaluan, batin Juan. Kedatanganmu ke sini sudah membuatku terhina, kamu tahu kan itu, Lara? Teriak Juan akhirnya. Lara berdiri, mengatupkan tangannya di dada sembari menekuk lutut. Maaf, saya permisi dulu. Anda masih bisa berubah pikiran, Tuan Juan. Itu kan yang kamu harapkan. Juan menghadang langkah Lara. Jarak mereka begitu dekat, hingga Lara harus melangkah mundur. Kamu kira datang ke rumah ini, lalu mempresentasikan dirimu, dan mengajakku menikahimu. Bisa membuatku tertarik. Juan seperti berbisik di telinganya. Lara merasa sesak, ia menahan amarahnya, matanya memerah. Anda terlalu jauh berprasangka, saya cuma ingin membantu Bestari dan cintanya, juga Mama. Ia bisa mencium aroma daun mint dari tubuh Juan. Lara mengenyahkan pikiran konyol tersebut. Permisi, Mbok Darmi pasti sudah cemas. Wajah Lara tampak pucat, suaranya terdengar parau. Keringat tiba-tiba bermunculan di dahinya. Kerudungnya pasti sudah sangat lepek dan kotor. Ia tak bisa menatap mata Juan yang tampak menyala penuh kebencian. Padahal, sebelumnya mata biru itu tampak teduh seperti laut yang tenang. Lara meraih gagang pintu kayu mahoni dan dengan langkah lebar serta tergesa ia berusaha dengan cepat meninggalkan wisma itu.